uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan peserta didik kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nabire tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Nabire Bapak Asrarundu Sinaga SPD MPD, yang kami hormati Ketua Jurusan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Bapak Ignatius Anjar Cahyanto SSI MT, yang kami hormati Ketua Panitia Uji Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Bapak Asriani Pelajaran Eskom MPD, yang kami hormati juga penguji eksternal Mas Muhammad Iqbal, dan yang kami hormati Bapak Ibu penguji internal serta seluruh peserta UKK yang kami cintai dan yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang mana pada pagi hari ini Jumat tanggal 16 April 2021 kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pembukaan yang akan kita lewati bersama. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, doa. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Tanah Papua. Keempat, sambutan. Sambutan pertama, Ketua Panitia UKK. Sambutan kedua, Ketua Jurusan Kompetensi Keahlian Komputer dan Jaringan. Dan sambutan ketiga, Kepala SMK Negeri 1 Nabire sekaligus membuka secara resmi. Dan yang terakhir, penutup dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, memulai kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Alpukileban Tandialo Eskom. Disilakan. Sebelum kita melanjutkan acara, mari kita satu dalam doa, dan saya akan membawakannya dalam doa lima agama Kristen. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Beristimewa Tuhan di pagi ini, kami anak-anakmu dan kami Bapak Ibu Guru berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu pembukaan ujian kompetensi kejuruan kelas 3 teknik komputer dan jaringan. Biarlah semuanya apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, mulai dari pembukaan, pertengahan sampai selesainya acara ini Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah semua doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Alpegi. Selanjutnya acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua pulau indah, hutan dan laut yang membisu selalu, cenderawasih burung emas, burung-burung lembah-lembah yang penuh misteri, yang kupuja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syo ya Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, aku puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Oh ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Hadirin yang hormati, selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, acara keempat, yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia Uji Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Bapak Asriani Palajaran Eskom FNPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas wajib, yaitu uji kompetensi kejuruan. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nabire, Bapak Aslam Lundu Sinaga, SPD NPD. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Bapak Ignatius Endar Nurjayanto, SSI MP. Penguji eksternal Mas Muhammad Iqbal, Bapak Ibu penguji internal atau guru-guru yang ada di PKJ, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan. Sebagai ketua panitia perlu saya laporkan. Yang pertama, kenapa UKK PKJ kok kita perlu laksanakan? Perhitungan kami, kita bisa melaksanakan di tanggal 16. Memang awal itu ada kesalahpahaman tanggal, ada yang dengarnya tanggal 14, padahal di surat yang saya laporkan ke pihak humas waktu itu tanggal 16 April kita harus melaksanakan UKK sampai tanggal 30 kalau tidak salah. Waktu itu kami juga tahu kalau akan buka bersama dengan bulan puasa, tapi hal yang paling menunda kenapa kita sampai tanggal 16 baru mulai, ada beberapa perangkat, terutama perangkat router yang waktu itu di Nabire tidak ada. Kami sudah kirim ke toko-toko yang ada. Adapun jumlah peserta yang ikut untuk uji kompetensi kejuruan
tahun 2021 itu sebanyak 85 siswa. Tetapi kami sudah melakukan ujian untuk 1 orang dengan waktu itu ada kepentingannya mengikuti tes polisi. Tanggal 6 April Muhammad Irdia kalau tidak salah sudah melaksanakan ujian dan tinggal kita merekap nantinya, hasilnya sudah ada. Pilihan dari kepanitiaan untuk soal ujian kompetensi kejuruan kita memilih paket 4. Kenapa kita pilih paket 4? Paket 4 itu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN atau Wide Area Network. Demikian dari laporan dari Ketua Panitia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ketua. Saya tantang sedikit air mata aku karena saya puasa. Sedih memang didengar ya, tapi itulah. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya sambutan kedua dari Ketua Jurusan Kompetensi Keahlian Komputer dan Jaringan, Bapak Nati Sendari Cahyanto SSIMP, disilakan. Baik, terima kasih Pak Syarif. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sehat? Kalau tidak akan tanya lebar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Syarif garis besarnya dari melakukan ujian ini ya, karena ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan. Jadi ketika kamu tidak intinya adalah di sini merupakan salah satu syarat, jadi harus dilalui ya. Maka yang namanya kalau sudah mempelajari selama 3 tahun, di akhir itulah kita menerapkan, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Secara garis besarnya seperti itu, nanti tidak akan secara garis besar itu, jadi nanti kita akan membantu kalian setelah ini. Jadi misalnya nanti kalian mau berusaha dari sebagai Mas Redi sudah bisa ya buat itu. Kemudian ini perwakilan yang ada di sini perwakilan saja dari kepala sekolah, jadi cuma kita ngambil dari tiap-tiap kelas 5 anak, jadi sekitar 15 siswa mewakili mereka dalam acara pembukaan karena memang harus protokol kesehatan tetap kita jalankan. Kemudian jumlah peserta tiap harinya ada 6 peserta ujian. Itu saja untuk laporan untuk sambutan Bapak. Tapi ada satu lagi, Bapak, nanti kita bisa menyelesaikan ini dengan baik ya. Waktu kalian panjang, jadi dalam ujian panjang yang waktunya, jadi tidak usah tergesa-gesa. Intinya adalah hasil akhirnya outputnya bisa kita dapat hasil sesuai dengan penugasan yang kalian tugaskan. Gitu ya. Oke, selamat pagi, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan juga buat kajian kita. Luar biasa. Selanjutnya kita melangkah ke sambutan terakhir oleh Bapak Kepala Sekaligus 1 Nadir, sekaligus membuka kegiatan pembukaan UKK ini secara resmi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asramin Bisinada, SPD MPD kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Syarif sebagai MC. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati penguji dari eksternal MSI yang di dalam sama ini, dan kemudian juga mantan SMK Negeri 1 yang dulu. Tepuk tangan dulu. Masih muda atau masih keluarga? Masih muda atau masih muda? Ya.
masih bujang, masih bisa sedikit-sedikit mata melirik kiri kanan. Tapi kalau sudah tidak bujang lagi, tentu Bapak harus seperti saya yang sudah tua, terfokus pada satu titik. Baik. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru di kalangan PKJ dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Amo Buddhaya. Pertama-tama kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih. Bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap pagi kita dibangunkan dari tempat peristirahatan kita di malam yang gelap dan dibimbing, dipelihara, dituntun dari pagi, siang, sore sampai malam, terus berputar kasih dan kemurahan Tuhan buat hidup kita. Dan kita pada hari ini sudah memasuki hari ke-16, yaitu bulan April 2021. Dan kita bisa bertemu dalam ruangan ini, itu pun karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tadi ada YL SMK, kamu masih ingat kan? SMK? Ya, coba pikir. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat, mandiri. Oke, SMK Bisa. Kepal tangannya yang semangat. Ulang, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK bisa, hebat, mandiri. Ya, sebenarnya kalian 85 siswa yang kelas 3 yang harus mengikuti UKK. Tetapi karena sudah dijadwal dalam pembukaan ini hanya mewakili, semuanya itu adalah pengaturan dari jurusan. Nah, anakku yang saya cintai dan saya banggakan, UKK ini adalah merupakan suatu terjemahan teori yang kalian terima selama lebih kurang yaitu 3 tahun seperti yang dikatakan tadi Pak Asriadi, sampai mau meneteskan air mata, suara agak sangau-sangau, yaitu karena ini merupakan pertemuan terakhir bagi kalian. Pak Guru mau menangis tadi, kamu sepertinya tidak menyambut tangisan itu dengan sebuah perpisahan yang sangat berarti nantinya. Berarti Pak Guru saja yang merasa memiliki kamu, sedangkan kamu tidak merasa memiliki guru-guru kita di sini. Jadi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, teori dan praktek selama lebih kurang 3 tahun, inilah saatnya kalian mempertunjukkan kebolehan kalian di dalam beberapa hari ini. Karena UKK ini adalah bagian daripada proses pembelajaran kita yang harus kalian ikuti untuk penentuan kelulusan tahun pelajaran 2020-2021 tahun ini. Ada dasar hukum kita melaksanakan UKK. Kita tidak sembarangan melaksanakan UKK. Yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional itu sudah diatur secara baik, diatur secara teratur, sistematika, dan semuanya itu dilakukan. Dan yang kedua adalah dasar hukumnya revitalisasi SMK, yaitu Impres nomor 9 tahun 2016, yaitu tentang revitalisasi SMK. Secara SMK itu adalah revitalisasi, yaitu sistem vokasi. Nah, pembelajaran vokasi ini yang ditambahkan adalah praktek. Nanti diharapkan untuk tahun ke depan, kalau kalian waktu itu mengikuti prakerin hanya 3 bulan, kedepannya ini nanti tahun ajaran baru bahwa prakerin itu sudah dilaksanakan selama 6 bulan, 1 semester. Sehingga anak-anak itu selama 1 semester dilatih, diajar untuk praktek seperti ini, maka diharapkan kalian bisa mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan
untuk mencari pekerjaan. Dan yang ketiga dasar hukumnya adalah surat edaran dari Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, kalian nanti tamat dari SMK Negeri 1, pengumumannya adalah tanggal 3 Juni 2021, yaitu sekitar 2 bulan lagi ke depan pengumuman. 1 bulan setengah ya, 1,5 bulan, tanggal 3 Juni kita pengumuman. Kamu bisa siap bekerja, siap melanjutkan ke perguruan tinggi, siap menjadi wirausaha seperti tadi yang dikatakan Pak Asriadi. Kamu tamat bisa mungkin membuka warnet. Kemarin Bapak ada monitoring parkirin APHP di Britek itu di Jalan Samratulangi. Orang yang kerja di toko roti, orang yang kerja di Britek itu kebanyakan TKJ daripada APHP. Jauh sekali daripada kompetensi yang digeluti selama liburan di SMK. Kemarin sana ada sekitar 3 orang tamatan TKJ di Britek yang kita terminal itu. Kenapa tidak di bagian TKJ-nya? Nah, ini juga sebenarnya Bapak maklumi. Karena kalau siswa kita setiap tahun tamat katakanlah 85 atau 90 atau 100 orang setiap tahun, bayangkan saja setiap tahun 100 orang tamat, 100 orang tamat. Itu di mana yang bisa menampung kamu kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Sehingga karena duit tidak tersedia sesuai dengan serapan tamatan SMK ini, maka kebanyakan tamatan TKJ itu bisa berurbanisasi ke judi lain. Tidak salah sebenarnya. Hanya kalau bisa untuk apa kau belajar 3 tahun TKJ, lama-lama di depan komputer, lama-lama mempelajari jaringan, tapi kalau kamu lari ke judi lain, bahkan tamatan APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian, dikalahkan oleh TKJ di Britek. Tepuk tangan juga. Walaupun tidak pernah mempelajari tentang bagaimana cara membuat roti bolu, bagaimana cara membuat roti yang enak, bagaimana membuat cara roti dan kue-kue yang enak, rupanya biar dia TKJ, pegang kabel, pegang listrik, pegang laptop, dia juga bisa mengolah kue-kuean yang enak. Berarti TKJ itu bisa dikatakan adalah segala cuaca. Ya loh? Nah, harapan Bapak begitu. Tapi kalau bisa ke depan kamu mencari pekerjaan yang linear dengan PKJ-nya. Tapi itu yang tadi saya ulangi, kamu tamat, katakanlah sekarang kamu nanti tamat 85 orang kalau lulus semua. Dulu di mana yang bisa menerima? MSI saja 1 orang saja tidak bisa diterima. Apalagi 85 orang. Atau mungkin ada yang mana lagi yang berhubungan dengan TKJ, yaitu ACC, Area Pandawa. Ya mungkin kalau bisa satu-satu itu pun, kalau di Area Pandawa ada 1 siswa SMK itu yang kesana. Ada 2 tadi yang di Area Pandawa. Nah untuk itu kepada anakku, selama lebih kurang kita dari sekarang sampai dengan tanggal 30 nanti akan diatur, berarti bersiswa berapa hari Pak? 1 siswa berapa hari? Satu siswa berapa hari di sehari itu? Ya berarti kamu kan hanya 1 orang kan hanya 6 jam saja. Kenapa sampai tanggal 30? Karena siswa kita kan banyak TKJ, sehingga yang 85 orang ini dibagi sehingga sampai nanti tanggal 30. Nah, saya berharap kepada anakku, ikutilah kegiatan UKK ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebisa-bisanya kamu, dengan tetap menjaga prokes, yaitu protokol kesehatan. Yang paling utama adalah pakai masker,
yang kedua adalah jaga jarak, yang ketiga adalah cuci tangan, dan yang keempat adalah jauhi kerumunan, dan yang kelima adalah upayakan kamu jangan terlalu banyak pekerjaan. Tapi biasanya TKJ juga kalau kamu sudah duduk di situ, Bapak lewat, kamu juga hiraukan itu masker. Bapak biasa kalau sudah putar, jadi dulu di luar situ, ini maskernya turun. Tapi kalau sudah suara kepala sekolah bengkak, baru pakai. Nanti kepala sekolah pergi lagi, sudah jauh lagi, turun lagi. Selama puasa, jangan munafik kamu. Kalau pakai masker ya pakai masker. Apa artinya tuh kalau misalnya puasa tapi pakai masker saja tidak sanggup, dan masker saja kok tidak bisa puasai. Jadi kamu kan sekarang puasa toh? Coba masker saja saya lihat kamu bisa puasai. Coba saya lihat selama kamu nanti ikut masker apa ini? Bukan. Puasa itu adalah bisa kita menahan segala sesuatu yang menggoda hidup kita keluar dari norma kehidupan. Masker sekarang kan norma kehidupan yang harus dilaksanakan. Jangan sampai tidak ada bedanya pada saat puasa dan tidak pada saat puasa. Pada saat tidak puasa, masker turun naik, turun dan sebagainya. Pada saat puasa juga sama saja, maka bisa dikatakan apa artinya atau puasa itu. Iya dong? Kalau masker saja kamu tidak bisa puasai, bisa laksanakan dengan tertib disiplin. Nah, jadi saya harap kepada mengaku mudah-mudahan kalian sehat, laksanakan dengan baik. Tapi kalau kamu kurang sehat, lapor kepada ketua panitia, lapor kepada ketua jurusan maupun kepada bapak guru. Jangan paksa datang ke sekolah. Kalau rasa sakit, rasa demam, rasa pilek, rasa batuk, rasa bosan, rasa badan sangat berat, tidak usah datang ke sekolah. Lapor saja kepada bapak guru. Bisa ya? Bisa selesai kapan nanti kerja di linear dengan tahun punya, nanti saya tunjuk kamu kerja di mana nanti. Iya. Nah sekarang ada juga yang sistem SMPTN sudah selesai, seleksi masuk perguruan tinggi negeri lewat seleksi rapor. Ya. Ada dari TKJ yang lulus di Jakarta Polimedia, mana orangnya ini ya? Nah, ya toh. Nah, tepuk tangan untuk dia dulu. Polimedia Jakarta. Polimedia ada di Indonesia hanya 3, di Jakarta, di Medan, dengan di Surabaya, Makassar. 3 saja di seluruh Indonesia. Nah saya tidak tahu, dia bilang Pak Kepala Sekolah agak sulit saya ke sana. Kenapa? Ekonomi kurang begitu, yaitu nanti bicarakan dengan orang tua. Sayang sekali sudah terima masuk di sana, tidak dilaksanakan, sementara orang antri banyak ke 3 perguruan tinggi negeri toh. Negeri Polimedia Jakarta luar biasa. Bagaimana? Jadi kuliah tidak di Insya Allah. Ya kebetulan itu dia. Nanti pertama dari Polimedia datang ke SMK 1 siap menjadi mengajar sembilan. Multimedia. Dengan TKJ. Nanti 4 tahun lagi dia sudah guru di sini. Enak lagi. Karena tamatan Polimedia Jakarta pasti dia punya kualitas lebih hebat daripada tamatan-tamatan lain. Karena itu khas yaitu tentang membekali anak-anak, yaitu komputer, TKJ, multimedia, satu lagi apa jurusannya saya? RPTL. Jadi nanti kalau dia sama dengan duduk di sini dengan kita 4 tahun lagi dia sudah duduk di sana, sama-sama dengan Pak Guru duduk di sini. Nah, jadi kamu tidak jadi tes polisi ya? Kenapa? Ya? Ya memang kau punya bodi juga kurang juga. Jangan paksa diri dia sudah ada mantap, ada bersama dengan bapak waktu SMK juga dulu SMK guru seperti dia.
Tapi tidak apa-apa, Tuhan semua adalah memberikan masing-masing orang punya talenta, punya ladang masing-masing. Ada ladangnya polisi, ada ladangnya guru, ada ladangnya tentara, ada ladangnya bermacam-macam. Akhirnya saya menyampaikan kepada anak-anak, ikutilah sekali lagi dengan baik, ikuti aturan yang baik, dan kepada para ibu guru yang akan menguji internal, kepada Bapak Kadus dan Ketua Panitia, saya sampaikan tolong membina anak-anak yang baik, dan kepada Pak siapa tadi? Pak Iqbal, penguji eksternal dari MSI. Terima kasih Bapak sudah datang, saya membantu kami sehingga pengujian ini bisa lebih baik lagi. Akhirnya anak-anak akan bisa tamat dari tingkat 1 dan bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Baik anak-anakku dan Bapak Ibu guru, atas izin Tuhan saya akan membuka UKK TKJ kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 mulai hari ini tanggal 16 April sampai tanggal 30 April 2021. Iya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah berkenan membuka kegiatan UKK dan komputer dan jaringan pada pagi menjelang siang hari. Dan kita melangkah ke acara terakhir yaitu penutup. Nanti setelah kami tutup dilanjutkan dengan foto bersama. Demikian seluruh rangkaian acara pembukaan UKK TKJ tahun pelajaran 2020-2021 telah kita lalui bersama. Atas nama MC, mohon maaf sekiranya ada tindak dan tutur saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan sebuah pantun Pak Kepsu. Tunggang langgang si Belanda pernah kalah di Ambarawa. Hidup sukses jangan ditunda, ayo berusaha sekarang juga. Demikian, wassalamualaikum dan selamat pagi. Good luck. Oke, kita foto Bapak Kepsek berpindah posisi ke depan.